Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yesaya, pasal 49 ayat 1-6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku, sejak dari kandungan telah menyebut namaku, sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku." Maka, sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu, hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi, aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang,
demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah Engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, Engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita mendengarkan sejenak renungan hari ini. Sangat disayangkan, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus demi uang 30 perak. Padahal sering melihat mukjizat Yesus, namun mata hatinya tertutup oleh silaunya uang. Yudas tidak menyangka akibat perbuatan yang dilakukannya. Maka Yesus dijatuhi hukuman mati di kayu salib, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Ia menyesal, tetapi sudah terlambat. Dalam pikiran Yudas, Yesus hanya ditangkap dan dipenjarakan, maka Yudas mau diberi uang 30 perak. Namun ternyata Yesus disiksa dan dihukum mati di kayu salib. Bapak Ibu terkasih, mari kita baca Matius pasal 27 ayat 3 dan 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Yang terjadi pada Yudas Iskariot bisa saja terjadi pada diri kita jika kita tidak waspada. Yudas ikut pelayanan bersama Yesus selama 3,5 tahun. Namun ia lalai tidak dapat mengendalikan keinginan memiliki sejumlah uang. Ini peringatan bagi kita, Bapak Ibu terkasih, terutama yang terlibat dalam pelayanan di gereja dan di komunitas rohani lainnya. Terkadang kita mendapatkan sambutan hangat dari umat yang dilayani dan diberikan sejumlah uang persembahan kasih atau lebih dikenal dengan istilah stipendium. Jangan sampai demi uang stipendium yang diberikan setelah selesai pelayanan menjadi batu sandungan bagi kita. Sehingga motivasi pelayanan bukan lagi berpusat pada ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan, melainkan menjadi fokus utama nilai-nilai pelayanan. Tanpa disadari maupun disadari, mulai menjadikan stipendium atau uang persembahan kasih sebagai sumber penghasilan dan sekaligus sumber koneksi jaringan bisnis. Jangan pernah menganggap remeh uang stipendium. Sebab semakin kita terkenal alias sering dipanggil dan disukai umat, bisa saja diberikan uang stipendium cukup besar. Dan biasanya pelayanan kian meluas dan lebih besar lagi. Sehingga pundi-pundi uang yang diterima akan semakin banyak. Istilah kasarnya adalah menjual ayat-ayat firman atau pelayanan demi uang persembahan kasih atau stipendium. Seringkali kita pikir itu adalah berkat Tuhan, padahal di balik katanya, berkat Tuhan itu ada sebuah ujian iman. Apalagi bila memakai cara-cara konyol seperti Yudas Iskariot yang menjual Yesus. Padahal ia dipercayakan sebagai bendahara oleh tim pelayanan Yesus. Jangan sampai kita menjual Yesus dengan gadaikan iman kepercayaan kepada hal-hal supranatural. Seperti pergi ke paranormal mempertanyakan nasib peruntungan diri. Padahal kita sudah mengalami kasih Allah dalam hidup kita.
Bapak Ibu terkasih, mari kita baca Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Selain Yudas, Yesus pun memperingati Petrus. Dari sini, kita juga diperingatkan agar mawas diri dan tidak takabur seperti yang Petrus alami. Di mana semula dengan gagah berani, Petrus yakin tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi, kenyataannya ia menyangkal Yesus hingga 3 kali. Petrus lupa bahwa, sebagai manusia, kita ini sangat sayang pada diri kita sendiri. Sehingga, seringkali kita akan menolak segala jenis penderitaan dan tidak mau menanggung derita, serta lebih memilih berbuat dosa dengan menyangkal Yesus. Berbeda dengan Yudas Iskariot, Petrus menyadari kesalahannya yang menyangkal Yesus 3 kali. Dengan sedih dan menyesal, Petrus mengakui dosanya dan Petrus bertobat. Jika Bapak Ibu perhatikan bahwa Petrus menyangkal Yesus pada saat Petrus belum dikuasai oleh Roh Kudus di dalam dirinya. Namun setelah Roh Kudus mengurapinya, luar biasa sekali Petrus dan para rasul lainnya rela berkorban diri. Yudas Iskariot setelah menyesal telah menjual Yesus, malah ia bunuh diri dengan cara menggantung diri. Jika kita perhatikan bahwa Petrus menyangkal Yesus pada saat Petrus belum dikuasai oleh Roh Kudus di dalam dirinya, namun setelah Roh Kudus mengurapinya, luar biasa sekali Petrus dan para rasul lainnya rela berkorban diri. Yudas Iskariot setelah menyesal telah menjual Yesus, malah ia bunuh diri dengan cara menggantung diri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita harus membuka diri dengan mengundang Roh Kudus agar supaya dapat berkarya di dalam diri kita. Karena kita bersedia mendengar dan mentaati pengajaran dari Roh Kudus. Senantiasa mengetuk hati kita agar menanggapinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, 1. Waspadalah. Kesombongan rohani menghambat pertumbuhan iman. 2. Berhati-hatilah terhadap uang di dalam tugas pelayanan. 3. Bertobatlah. Jangan mengeraskan hati kita seakan-akan tidak bersalah dan merasa diri tidak berdosa. Setiap kelemahan, kesalahan, dan perbuatan kita yang jelas menentang kehendak Allah. Apalagi kalau sampai menyangkal Yesus, maka segeralah minta pengampunan dan segeralah bertobat. Petrus juga pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, dan mungkin kita lebih dari 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi hendaknya kita segera bertobat dan segera melakukan segala kehendak Allah. Terutama kita memberitakan Injil melalui pewartaan maupun perbuatan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita harus fokus dan mawas diri setiap peringatan Yesus, agar supaya tetap fokus dan bersandar hanya kepada Yesus. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya,
memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.